Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rindang Joko Trasmoro, guru SDN perguruan 1, Kecamatan Pulau Klaten, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan praktek baik yang telah saya lakukan selama masa pandemi COVID-19 untuk mengatasi learning loss. Selama pembelajaran di era pandemi COVID-19, kebetulan saya sebagai Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri dapat menganalisis dan mendiagnosis beberapa pelajaran yang diberikan oleh guru-guru di beberapa daerah. Ada yang kurang menjawab tantangan pembelajaran abad 21. Untuk itu, saya bersama teman-teman berkolaborasi untuk memberikan suatu terobosan terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas teman-teman dalam pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss. Kepada siswa saya di SDN Perguruan 1 Kecamatan Pulau Klaten Kabupaten Kediri, saya memperlakukan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus, di mana sintaks daripada pembelajaran ini kami mulai dari mengidentifikasi apa yang perlu dibelajarkan untuk hari-hari di masa pandemi ini, yaitu memposisikan peserta didik saya agar dapat memahami beberapa kompetensi dasar yang esensial di masa pembelajaran masa pandemi seperti saat ini. Itu kami lakukan melalui beberapa aplikasi maupun beberapa fitur yang dapat mendukung adanya kegiatan pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah mengadakan koordinasi lewat WhatsApp group, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Zoom meeting, dan selanjutnya melakukan asinkronus di dalam Google Classroom. Selain itu, kepada teman-teman guru, di dalam melakukan beberapa pelatihan-pelatihan, teman-teman guru juga diharapkan untuk dapat melaksanakan pembelajaran supaya pembelajaran tidak berhenti selama masa pandemi. Dewi Sanggalangit merupakan putri salah satu raja yang terkenal di Kediri. Karena wajahnya yang cantik jelita dan sikapnya yang lembut, banyak pangeran dan raja ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai istri. Namun sayangnya, Dewi Sanggalangit belum memiliki keinginan untuk berumah tangga, sehingga membuat pusing kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah sangat mendambakan seorang cucu di tengah-tengah keluarga mereka. Anakku, sampai kapan kau menolak setiap pangeran yang datang melamarmu? Tanya raja pada suatu hari. Ayahanda, sebenarnya hamba belum berhasrat untuk bersuami. Namun jika ayahanda sangat mengharapkan hamba untuk menikah, baiklah. Tapi hamba meminta syarat, suami hamba harus memenuhi keinginan hamba. Lalu, apa keinginanmu? Hamba belum tahu. Loh, kok aneh? Sahut baginda. Hamba akan bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk sang dewa. Setelah itu, hamba akan menghadap ayahanda untuk menyampaikan keinginan hamba. Lalu Dewi Sanggalangit bersemedi selama 3 hari 3 malam memohon petunjuk sang dewa. Lalu pada hari keempat, ia menghadap ayahandanya. Ayahanda, calon suami hamba harus mampu menghadirkan sebuah tontonan yang menarik, tontonan atau pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya. Semacam karya yang diiringi tabuhan dan gamelan, dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor yang nantinya akan dijadikan sebagai pengiring pengantin. Terakhir, harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. Wah, berat sekali syaratmu itu. Sahut baginda. Baginda, kiranya si Klana Swandana hampir berhasil mewujudkan permintaan Dewi Sanggalangit. Hamba melihat lebih dari 100 kuda dikumpulkan. Mereka juga telah menyiapkan tontonan yang menarik dan sangat menakjubkan. Pati Dirkala melaporkan. Wah, celaka. Kalau begitu, sebentar lagi dihadapan Prabu Dewi Sanggalangit sebagai istrinya. Kata Raja Singaparong. Lalu, bagaimana dengan binatang berkepala 2-nya? Apakah mereka juga sudah siapkan? Hanya binatang itulah yang belum mereka siapkan, Baginda. Tapi, nampaknya sebentar lagi mereka dapat menyiapkannya. Sambung Pati Dirkala. Pati Dirkala mulai siapkan prajurit pilihan yang terbaik dan dengan persenjataan yang lengkap. Setiap saat mereka harus siap diperintah untuk menyerbu ke Bandar Angin. Sementara itu, ia sendiri pergi ke Taman Sari
untuk menemui si burung merak karena pada saat itu kepalanya terasa gatal sekali. Hai burung merak, cepat patukilah kutu-kutu di kepalaku. Dia aja Singa Barong menahan gatal. Burung merak yang biasa melakukan tugasnya segera hinggap di bahu si Raja Singa Barong dan mulai mematuki kutu-kutu yang bertebaran di kepala Raja Singa Barong. Karena patukan-patukan yang lipat dari burung merak itu, Raja Singa Barong sampai tertidur pulas. Dia sama sekali tidak mengetahui keadaan di luar istana, karena tak ada prajurit yang berani melapor kepadanya. Di luar istana, pasukan Bandarangin telah menyerbu dan mengalahkan prajurit Lodaya. Bahkan Patih Berkala yang dikirim ke perbatasan telah tewas terlebih dahulu karena berpapasan dengan pasukan Bandarangin. Ketika pertempuran itu sudah merambat ke dalam istana dekat Taman Sari, barulah Raja Singa Barong terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ribut-ribut. Sementara si burung merak masih saja terus mematuhi kutu-kutu di kepala Raja Singa Barong. Jika dilihat secara sepintas, dari depan Raja Singa Barong terlihat seperti binatang berkepala dua, yaitu berkepala harimau dan merak. Hai, mengapa di luar sana ribut-ribut? Teriak Raja Singa Barong marah. Namun tak ada jawaban, kecuali berkelebatnya bayangan seseorang yang tak lain dan tak bukan Raja adalah Raja Kelana Swandana. Raja Singa Barong terkejut sekali. Hai, Raja Kelana Swandana, mengapa kau datang kemari? Jangan pura-pura bodoh, Sahut Raja Kelana Swandana. bukankah engkau hendak merapas usahaku dalam memenuhi persyaratan Dewi Sanggalangit? Jadi kau sudah tahu. Soal Raja Singa Barong dengan penuh rasa malu. Ya, maka aku akan menghukummu. Lalu Raja Kelana Swandana mengeluarkan kesaktiannya. Seketika kepala Raja Singa Barong menjadi berubah. Burung merak yang tidurnya hinggap di bahunya lalu menempel dan menyatu dengan kepala Raja Singa Barong. Raja Singa Barong marah bukan kepalang. Lalu ia mencabut kerisnya dan meloncat untuk menyerang Raja Kelana Swandana. Namun Raja Kelana Swandana segera mengalunkan cambuk saktinya yang bernama Samandiman ke tubuh Raja Singa Barong. Cambuk itu dapat mengeluarkan hawa panas dan suara seperti halilintar. Begitu terkena sapuan cambuk itu, Raja Singa Barong terpental dan menggelepar-gelepar di atas tanah. Seketika tubuhnya terasa lemah dan berubah menjadi binatang aneh, berkepala dua, yaitu harimau dan merak. Ia tidak dapat berbicara dan akalnya pun hilang. Raja Kelana Swandana segera memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Singa Barong dan membawanya ke negeri Bandarangin. Beberapa hari kemudian, Raja Kelana Swandana mengirim utusan yang memberitahukan Raja Kediri bahwa ia segera datang membawa persyaratan Dewi Sanggalangit. Raja Kediri langsung memanggil Dewi Sanggalangit. Tentu saja, dia akan datang dengan semua persyaratan yang kau ajukan. Masalahnya, sekarang apakah kau tidak menyesal jika harus menjadi istri Raja Kelana Swandana? Jika hal itu sudah menjadi jodoh, hamba akan menerimanya sebagai suami hamba, ayahanda, dan hamba akan merubah kebiasaan buruk Raja Kelana Swandana yang suka kepada laki-laki itu. Demikianlah, pada hari yang sudah ditentukan datanglah rombongan Raja Kelana Swandana dengan kesenian yang diberi nama reog sebagai pengiring. Raja Kelana Swandana datang dengan iringan 140 ekor ternebar dengan suara gamelan, gendang, dan terompet aneh yang menimbulkan perpaduan suara aneh tapi merdu dan mendayu-dayu. Ditambah lagi dengan hadirnya binatang aneh yang berkepala dua, yaitu harimau dan merak. Pada akhirnya, Dewi Sanggalangit lalu menikah dengan Raja Kelana Swandana dan Dewi Sanggalangit diboyong ke kerajaan Bandarangin di Wongker untuk dijadikan permaisurinya. Lalu kesenian ini dinamai sebagai reog yang sering ditontonkan sampai sekarang. Sebagai tindak lanjut dari praktek baik yang saya lakukan, saya menginginkan semua teman-teman yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri turut berpartisipasi aktif dalam mengatasi adanya learning loss. Jangan sampai pendidikan ini berhenti hanya gara-gara pandemi COVID-19. Justru mari kita jadikan sebuah momentum untuk tumbuh dan berkembang, untuk bergerak dan menggerakkan, untuk dapat berbagi dan menginspirasi mengatasi learning loss yang ada di negara kita. Maju pendidikan Indonesia, semoga generasi emas Indonesia mendatang tetap menjadi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.